Selain itu Nasdem juga kabarnya nggak srek sama calon dari Demokrat dan PKS. Terbongkar, Sudirman Said mengaku pengusung Anies berselisih soal cawapres. Koalisi perubahan terancam bubar, mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Media 45. Tapi kalau keinginan pribadi, keinginan internal Partai Demokrat, tentu iya. Beliau adalah ketua umum kami. Kami punya tiket 9,3% kursi di Senayan. Kami bergabung dalam koalisi memenuhi lebih dari 20% PT yang disyaratkan. Artinya kita punya keinginan seperti itu. Tapi kita mengikuti aturan. Kalau misalnya disebutkan namanya bukan Mas AHY, ya tentunya kan ada tim 8 yang sudah berkonsultasi sejak awal. Jelaskan dari 6 kriteria tersebut terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata tidak terpenuhi atau misalnya sudah kita banding-bandingkan, loh ternyata dari tim 8 pun menyepakati dari 6 kriteria tersebut, misalnya Mas AHY terbaik. Pertanyaannya kami balik, terus kenapa tidak boleh Mas AHY gitu loh. Itu mungkin dari kami. Inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima AHER, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh. Karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Padahal ya kalau analisis saya justru Anies Baswedan lah yang posisinya saat ini masih rawan alias belum aman. Ya mengapa saya katakan demikian? Karena jika ada satu saja partai dari koalisi perubahan yang keluar ya, misalnya, maka otomatis Anies Baswedan ini akan gagal maju sebagai capres di 2024. Drama pengumuman cawapres Anies terus berlanjut. Tim 8 tak sengaja malah membongkar kondisi koalisi perubahan, saling serang dan beda pendapat. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Domdom menyoroti pernyataan anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said yang menyebut bahwa koalisi memiliki latar belakang dan konteks internal yang berbeda-beda dalam mencari calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurut Yusuf, koalisi pendukung Anies lah yang mempunyai masalah di internal, namun pihak luar yang selalu disalahkan, seperti Anies disebut-sebut sengaja dijegal, sehingga Anies disebut telah dizolimi. Dan ternyata, kata Yusuf, semua fakta telah terungkap. Tuduhan yang ditujukan ke Anies itu hanya sebuah framing jahat untuk menutupi permasalahan di internal pengusung Anies. Mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Seperti diketahui, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said mengatakan bahwa tak lama lagi akan mengumumkan kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Ia mengatakan koalisi mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan. Mantan Menteri ESDM ini meyakini bahwa setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Ini menandakan bahwa koalisi perubahan memang tidak solid. Internal mereka lah yang sebenarnya rapuh. Bahkan potensi bubarnya koalisi perubahan sangat mungkin terjadi. Pernyataan Sudirman Said semakin menguatkan dugaan. Mereka memang terasa keropos, baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Apalah artinya sebuah dokumen jika di balik layar masih berseliweran godaan untuk balik badan? Koalisi perubahan memang harus segera berbenah, berubah lebih agresif dalam mencari sosok cawapres. Bila terus diulur, maka kandidat cawapres akan semakin sedikit dan kondisi internal KPP menjadi tidak nyaman. Anies memang terkenal, Anies memang populer di tengah masyarakat. Nama Anies selalu banyak diperbincangkan, tapi dari segi negatif, fakta yang diketahui masyarakat saat ini bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu kelebihan bayar, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang suka menghambur-hamburkan uang APBD, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu besar omong, yang suka membual tapi tidak bisa bekerja, dan bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang telah gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Maka dari
dari itulah Anies beserta kelompoknya yang tergabung dalam koalisi perubahan selalu suka ribut sendiri, menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara yang konyol yang basi, taktik politik merasa dijegal, merasa dizolimi, merasa diintimidasi, playing victim, berakting, seolah-olah menjadi korban kezaliman kubu lawan untuk menarik simpati masyarakat, terutama untuk meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Dan sungguh politik playing victim ini memang tidak mengenal etika. Mereka seakan tidak punya nurani, selalu membuat isu gaduh, bahkan kadang bisa meresahkan masyarakat, tapi mereka tak peduli. Bagi mereka, yang penting berhasil mencari celah untuk menjatuhkan lawannya dengan tujuan akhir berjaya di Pilpres ke depan. Jadi saya ulangi lagi, Anies dijegal bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri dan juga oleh partai pendukungnya yang tergabung di koalisi perubahan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar?
Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium, kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros, Formula E. Boros artinya dermawan, kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?